Tugas kelompok lagi. Hai, jadi tanggal 14 November kemarin, aku bersama kelompokku berkesempatan untuk mengunjungi salah satu patung karya Iyo Manuarta di Jakarta. Gimana keseruannya? Check this out. Hold me closer when we face this magic spell you cast. This is La Vie en Roses. When you kiss me up inside, and though I close my eyes, I see La Vie en Roses. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world of roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love you. Selesaiin. Kalau kena, mending bikin lain aja. Terima kasih. Gila. Apa pasti ada iklan. Kepada edukasi yang kemajuan kerja harus selesaiin. Kalau kena, nggak jamin gue Jadi gimana hidupnya? Sebelum analisis, teman-teman tahu nggak sih apa patung Arjuna Wijaya itu? Semua itu bermula dari kejadian yang dialami oleh Pak Soeharto. Dalam suatu kunjungan ke Turki pada tahun 80-an, Pak Soeharto tertarik dengan arsitektur yang ada di sana. Jalanan Turki dihiasi oleh berbagai monumen yang menceritakan tentang masa lalu negara tersebut. Pak Soeharto melihat nih bahwa negara kita ternyata tidak memiliki monumen-monumen di jalanan yang menggambarkan tentang masa lalu negara tersebut. Akhirnya, Pak Soeharto menggandeng Iyo Manuarta untuk mewujudkan impiannya tersebut. Patung Arjuna Wijaya adalah perwujudan dari impian tersebut. Patung Arjuna Wijaya menggambarkan perjuangan Arjuna yang didampingi oleh Sri Krishna dalam peperangan Bharatayuddha. Hal ini juga tergambar dalam pertempuran Arjuna melawan Adipati yang merupakan saudaranya sendiri. Sedih banget. Oke, gimana analisisnya? Silakan Saudara Matius. Halo semua, kami dari kelompok 9. Kami di sini akan memperkenalkan diri. Saya Matius Samanangan Siagian. Saya Dimas Saputra. Saya Ilham Adi Kusuma. Saya Sultan Jaki Pratama. Oke, sekarang kami akan menganalisis patung yang ada di belakang ini. Penasaran seperti apa analisisnya? Simak video berikut ini. Oke, sekarang kita bersama dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Sultan Jaki Pratama. Oke, Sultan, coba jelaskan apa sih judul patung ini? Judul patung ini adalah patung ini tuh bernama Patung Arjuna Wijaya. Oke, patung Arjuna Wijaya ya. Siapa sih pembuat patung ini? Pembuat patung ini itu adalah Pak Nyoman Nuarta. Beliau berasal dari Bali
Beliau diperintahkan oleh Pak Soeharto untuk membuat monumen ini. Pak Soeharto tuh pengen Jakarta tuh punya monumen-monumen tersendiri gitu loh. Biar di monumen yang ditempatkan di jalan-jalan protokol. Oke, coba jelaskan lokasi patung yang ada di belakang ini. Sebentar saya searching dulu. Oke, siap. Oke. Patung Arjuna Wijaya Jakarta berada di ujung selatan Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, atau di sebelah utara Bandaran Air Mancur, ujung Jalan MH Tamrin, beberapa puluh meter sebelum Museum Nasional. Oke, coba sebutkan ragam jenis patung Arjuna Wijaya. Oke, patung Arjuna Wijaya termasuk seni patung modern. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu patung Arjuna Wijaya dibuat oleh Nyoman Nuarta, seorang pematung modern yang lahir di Bali pada tahun 1945. Nyoman Nuarta merupakan salah satu pelopor gerakan seni rupa baru 1976 yang merupakan gerakan seni rupa modern di Indonesia. Patung Arjuna Wijaya dapat dibuat menggunakan teknik cor logam. Teknik ini merupakan teknik modern yang tidak digunakan dalam seni patung tradisional. Patung Arjuna Wijaya memiliki gaya kontemporer ingat. Gaya ini merupakan gaya modern yang ditandai dengan penggunaan bentuk-bentuk abstrak dan non-figuratif. Oke, yang terakhir Sultan, coba jelaskan jenis patung ini berdasarkan bentuknya. Patung Arjuna Wijaya termasuk patung figuratif. Hal ini dapat dilihat dari bentuk patung yang menyerupai objek nyata, yaitu sosok Arjuna dan Batara. Batara Kresna sedang menaiki kereta kencana yang ditarik oleh 8 ekor kuda. Patung ini memiliki detail yang sangat jelas seperti wajah, pakaian, dan kuda yang ditampilkan. Oke, Sultan, gue punya pertanyaan tambahan nih sebenarnya. Coba dong jelasin alat dan bahan pembuatan patung ini. Anda banyak nanya ya? Oke, bakal gue jelasin. Oke, siap. Patung Arjuna Wijaya adalah monumen yang terbuat dari tembaga dan kuningan. Keistimewaan tembaga untuk membuat patung adalah mampu memberikan detail yang 99% mirip karena mudah mengolah detail lakukan dan bentuknya. Selain itu, untuk dapat melelehkan aneka jenis logam, Nyoman Nuarta menggunakan 3 alat las. 1 alat las digunakan untuk membentuk, 1 alat las digunakan untuk memanaskan, 1 alat las lagi digunakan untuk mempertahankan agar kuningan tetap mencair. Untuk mendukung proses pembuatan patung dengan teknik las, juga diperlukan alat dan bahan. Alat dan bahannya ya, yang pertama itu ada kacamata las, yang kedua sarung tangan las, yang ketiga masker las, yang keempat apron las, yang kelima palu las, yang keenam kikir las, ya, yang ketujuh ada amplas, gergaji besi, kunci pas, dan tang. Oke. Terima kasih Sultan. Oke. Terima kasih Sultan sudah kami wawancarai. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Bang, dapat duit gak, Bang? Oke, sekarang kita bersama narasumber yang kedua yaitu Dimas Saputra. Oke Dimas, sekarang coba jelaskan jenis patung ini berdasarkan jenisnya. Patung Arjuna Wijaya termasuk patung John de Bos. Hal ini dapat dilihat dari posisi patung yang berdiri sendiri dan tidak menempel pada objek apapun. Patung ini memiliki panjang total 25,8 meter dan dengan tinggi 2,87 meter untuk figur kuda. Dan 2 meter untuk figur Arjuna dengan lebarnya sebesar 2,8 meter. Oke, nomor 7. Coba jelaskan jenis patung ini berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, patung Arjuna Wijaya termasuk jenis patung monumen. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pembuatan patung ini, yaitu untuk memperingati peristiwa bersejarah yaitu kemenangan Arjuna dalam perang Baratayuda. Patung ini juga berfungsi sebagai simbol dari kekuatan dan kejayaan bangsa Indonesia. Oke. Lalu coba jelaskan jenis patung ini berdasarkan coraknya. Patung Arjuna Wijaya termasuk patung imitatif. Hal ini dapat dilihat dari bentuk patung yang menyerupai objek nyata, yaitu sesosok Arjuna dan Batara Kresna sedang menaiki kereta kencana yang ditarik dengan 8 ekor kuda. Oke. Coba jelaskan berdasarkan bentuk-bentuk patung Arjuna Wijaya. Patung Arjuna Wijaya termasuk patung freestanding. Patung freestanding adalah patung yang berdiri sendiri dan tidak menempel pada permukaan lain. Patung ini dapat berdiri di atas alas atau tanpa alas. Oke, terakhir Dimas, apa sih fungsi patung Arjuna Wijaya? Patung Arjuna Wijaya memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi utama adalah sebagai monumen peringatan peristiwa bersejarah, yaitu kemenangan Arjuna dalam perang Baratayuda. Patung ini juga berfungsi sebagai simbol dari kekuatan dan kejayaan bangsa Indonesia. Patung Arjuna Wijaya sendiri memiliki pesan tersirat jika hukum yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hal ini juga tergambar dari pertempuran Arjuna melawan Adipati yang merupakan saudaranya sendiri. Fungsi sekunder adalah sebagai karya seni
Patung ini memiliki nilai estetika yang tinggi dan dapat menjadi objek apresiasi seni. Selain itu, agar Jakarta memiliki monumen dengan cerita filsafatnya yang ditempatkan di jalan-jalan protokol. Fungsi tersier adalah sebagai atraksi wisata. Patung ini menjadi salah satu ikon kota Jakarta dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Oke Dimas, gue punya pertanyaan tambahan nih. Coba jelasin dong teknik pembuatan dari patung Arjuna Wijaya. Oke, patung Arjuna Wijaya dibuat menggunakan teknik cer dan las. Nyoman Nuarta harus mengecer patung menggunakan bahan tembaga dan kuningan. Bagi beberapa orang, bahan kuningan dan tembaga adalah bahan yang cukup sulit dibuat. Namun dengan teknik las yang digunakan Nyoman Nuarta, bahan kuningan dan tembaga bisa dibentuk menjadi patung yang indah. Proses pembuatan patung Arjuna Wijaya pertama kali dimulai dengan proses pembuatan gambar sosok Arjuna dan Batara Kresna yang mengendarai kereta kuda dengan berjumlah 8 ekor kuda. Proses selanjutnya dilakukan dengan pembuatan model patung. Awalnya dibuatlah bentuk dasar dengan proses pengecoran menggunakan fiber. Kemudian dilanjutkan dengan pengecoran kedua menggunakan tembaga cair yang telah dipanaskan hingga meleleh dan diteteskan di atas kerangka awal. Pengerjaan dengan teknik memanaskan ini harus dilakukan dengan cepat. Jika logam yang telah mencair dibiarkan cukup lama, logam itu akan kembali membeku dan keras. Oke, terima kasih Dimas. Ya, Sekian video dari kami. Terima kasih saudaraku. Nah, melalui patung tersebut, pesan yang ingin disampaikan adalah tentang keberanian dan ketegasan. Untuk membela kebenaran, tak hanya diperlukan usaha yang keras, tapi juga semangat dan keberanian yang kuat untuk mewujudkannya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. My name is Ilham Adisuma and see you next time. Dadah. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? 'Cause my love is mine, nothing in the world belongs to me but mine. Terakhir guys, satu kata untuk hari ini dong. Capek. Wow. Capek. Ya, inilah namanya juga hidup ya. Dadah.